Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Maulana Apriliano dari kelompok 2 Palpro. Saya di sini akan mengerjakan tugas bab 1 dan bab 2, yaitu pengenalan C++. Nah, tugas di sini itu ada ini tugas 1, 2, dan 3. Di video ini saya akan mengerjakan tugas nomor 1 dulu. Sebuah tangki air memiliki kapasitas awal 2.500 liter. Pada hari pertama, sebanyak 18% dari air di dalam tangki digunakan untuk kebutuhan warga. Pada hari kedua, air yang digunakan adalah 3/5 dari sisa air pada hari pertama. Selanjutnya, pada hari ketiga, digunakan kembali air sebanyak 125 liter. Buatlah program C++ untuk menghitung sisa air di dalam tangki setelah hari ketiga, serta total air yang telah digunakan selama 3 hari tersebut. Nah, di sini kan kita mempunyai 2.500 liter. Nah, pada hari pertama digunakan sebanyak 18%, maka kita misalkan itu X 18% dikali 2.500. Hasil itu kita biarkan dulu. Nah, terus pada hari kedua, air yang digunakan adalah 3/5 dari sisa air pertama. Nah, maka X tadi kita kalikan dengan 3/5. Nah, itu merupakan Y. Lalu selanjutnya pada hari ketiga digunakan lagi kembali air sebanyak 125 liter. Nah, itu sebagai variabel Z. Nah, untuk menghitung sisa air di dalam tangki setelah hari ketiga, itu kita bisa menggunakan 2.500 dikurang X, dikurang Y, dikurang Z. Untuk total air yang telah digunakan selama 3 hari itu kita bisa membuat X tambah Y tambah Z. Nah, di sini saya sudah membuat program C++-nya. Saya akan jelaskan dari awal sampai akhir 13. Yang pertama ini, include iStream itu merupakan sebuah header C++ untuk include itu sebuah prosesor untuk mengarahkan uh, compiler kode ini, iStream ini ke dalam sebuah program ini. Stream ini seperti kita misalnya menggunakan cout atau cin sama headline. Terus using namespace std ini untuk mempermudah kita agar setiap kita mengoding di awal ngoding ini, misal baris ini kita tidak perlu menulis atau mengetik std lagi. Jadi kita tinggal menggunakan ini, maka kita bebas untuk mengetik proses atau variabel. In-main ini merupakan sebuah fungsinya. Nah, ini merupakan begin dari statement. Misalnya kita kalau mau mulai sebuah codingan, kita harus menggunakan kurung ini dan ditutup juga dengan itu, kurung kurawal. Terus selanjutnya yang kelima ini ini integer. Nah, terus kita menuliskan variabel kapasitas awal tadi seperti di soal tadi 2.500, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu 125 sisa air dan total terpakai. Kita menggunakan 6 variabel. Lalu selanjutnya itu untuk proses hari pertama tadi. Kita pakai 18%, kita tulis dengan 0,18 dikali kapasitas awal. Kapasitas awal tadi 2.500. Nah, sisa hari satu ini tadi aku uh, uh, aku aku andaikan X. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketujuh baris 7, itu sisa air sama dengan kapasitas awal dikurang hari pertama. Ini untuk mencari sisa air agar kita bisa mencari hari keduanya. Nah, terus yang ke-8 itu hari kedua, 3/5 dikali dengan sisa air tadi. Lalu yang ke-9 itu sisa air sama dengan sisa air kurang hari kedua dan dikurang hari ketiga. Seperti yang aku bilang tadi, itu sisa air ini mencarinya itu dengan X kurang Y kurang Z. Nah, totalnya itu tinggal X X tambah Y tambah Z. Lalu yang ke-11 itu cout. Cout itu merupakan apa ya?
untuk menampilkan apa yang kita tulis. Misal seperti kalau di Pascal itu eh, right, right, si out. Kalau si menggunakan si out itu tanda panahnya itu arah ke kiri. Sisa air setelah hari ketiga, tanda ke kiri. Sisa air ini merupakan variabelnya. Lalu tanda panah ke kiri lagi. Terus ini dispasi biar rapi aja. Terus endline. Endline ini merupakan enter. Si out lagi. Total air yang digunakan. Terus variabelnya total terpakai. Terus liter. Endline. Terus yang ke-13 ini ada penutup. Juga di setiap codingan ya, atau setiap proses variabel dan input outputnya itu diakhiri dengan titik koma. Kita run. Nah, maka dapat hasilnya itu sisa air setelah hari ketiga itu 695 liter dan total air yang digunakan itu adalah 1805 liter. Kita lanjut ke um, flowchart, algoritma deskriptif dan lain-lainnya. Program C++ tadi sama seperti sebelumnya. Lalu pseudocode. Pseudocode ini sama seperti Pascal. Kita membuat program C++ tadi berubah jadi dalam bentuk Pascal. Pertama itu variabel. Variabel seperti tadi kapasitas awal, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sisa air, total terpakai. Soalnya kan kita menggunakan tipe data integer. Terus begin, itu mulai. Kapasitas awal itu input tadi 2500. Hari ketiga itu inputannya 125. Nah, untuk hari pertama itu tadi kita prosesnya 0,18 kali kapasitas awal. Sisa air kita menggunakan panah ini panah panah ke kiri juga seperti di program C++ juga. Kapasitas awal dikurang hari pertama, hari kedua panah ke kiri 3/5 kali sisa air. Sisa air panah kiri, sisa air kurang hari kedua, kurang hari ketiga. Total terpakai hari pertama. Panah ke kiri hari 1 tambah hari 2 hari 3. Terus write itu untuk outputnya, menuliskan outputnya, write sisa air setelah hari ketiga. Terus ini variabelnya, terus liter untuk sebagai satuannya. Juga sama ini write total air yang digunakan, total ini merupakan variabelnya, terus liter sebagai satuannya. Dipakai tanda pakai kurung ya. Terus n. Lanjut ke flowchart. kita mulai dengan start. Nah, tadi kan yang masuk atau inputnya itu merupakan kapasitas awal dan hari ketiga. Sini maka kapasitas awal hari ketiga. Terus itu menggunakan ini jajar genjang. Kalau start dan end itu menggunakan oval, input output itu menggunakan jajar genjang dan proses itu menggunakan persegi panjang. Tadi prosesnya ini kan, ini ada perlawanan ini, nah ini, aduh, nah prosesnya 5 itu kita masukkan dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, lalu outputnya tadi ada 2, sisa air dan total terpakai. Lalu N. Untuk algoritma deskriptifnya itu seperti ini. Begin mulai variabel awal, ke variabel kapasitas awal, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sisa air, dan total terpakai. Kapasitas awal ini untuk ini maksudnya ini adalah inputannya. Kapasitas awal 2500, hari ketiga itu 125.
Terus prosesnya tadi ya 5 tadi, 18 kali 1 Syawal, sisa air kapasitas awal, kurang hari pertama, hari kedua, sama dengan 35 kali sisa air, kurang hari kedua, hari ketiga. Terpakai hari satu, tambah hari dua, hari tiga. Lalu cetak sisa air, atau outputnya tadi, cetak sisa air dan cetak terpakai. Lalu N selesai. Baik, itu saja untuk soal pertama. Untuk soal pertama itu telah membuat program C++-nya, pseudocode, flowchart, dan algoritma deskriptifnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.